Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad Abdillah dengan NIM 2303407. Di video kali ini kita akan membahas materi perkuliahan bisnis internasional. Dari konsep dasar, konsep bisnis internasional adalah seluruh kegiatan bisnis yang dilakukan antar negara, baik dalam bentuk perdagangan, barang, jasa, investasi maupun kolaborasi strategis. Secara sederhana, bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melampaui batas-batas negara. Mengapa bisnis internasional penting? Karena melalui bisnis internasional, perusahaan dapat memperluas pasar dan menjangkau lebih banyak pelanggan, mendapatkan bahan baku, teknologi, atau tenaga kerja berbagai negara, mengurangi ketergantungan pada pasar dalam negeri. Bentuk-bentuk bisnis internasional antara lain ekspor dan impor barang atau jasa, franchising dan licensing, joint venture atau usaha patungan. 2. Lingkup bisnis internasional. Bisnis internasional memiliki cakupan yang cukup luas, meliputi: pertama, perdagangan internasional; kedua, investasi lintas negara; ketiga, kerjasama bisnis internasional; keempat, transfer teknologi dan pengetahuan antar negara; yang kelima, mobilitas tenaga kerja internasional, seperti pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Yang ketiga, perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar satu negara dengan negara lain. Perdagangan ini muncul karena tidak semua negara mampu memproduksi semua kebutuhan masyarakat. Bentuk perdagangan internasional meliputi yaitu ekspor, menjual produk ke luar negeri; impor, membeli produk dari luar negeri. Manfaat dari perdagangan internasional antara lain menambah devisa negara, membuka lapangan kerja, memperoleh barang dan jasa yang tidak tersedia di dalam negeri, memperluas pasar lokal. Yang keempat, lingkungan bisnis internasional. Dalam menjalankan bisnis internasional, perlu memahami lingkungan bisnis global yang mencakup berbagai faktor eksternal seperti ekonomi dunia, termasuk inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Sosial dan budaya seperti adat istiadat, bahasa, dan kebiasaan masyarakat. Yang kelima, nilai tukar dan pasar keuangan internasional. Bisnis internasional tidak bisa lepas dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Perubahan nilai tukar dapat berdampak besar pada harga jual produk dan keuntungan perusahaan. Sebagai contoh, jika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, maka harga barang impor akan lebih mahal. Sebaliknya, barang ekspor dari Indonesia menjadi lebih murah dan lebih kompetitif di pasar global. Selain itu, perusahaan internasional juga memanfaatkan pasar keuangan global untuk mendapatkan sumber pendanaan dari luar negeri, melakukan transaksi dengan berbagai mata uang. Yang keenam, kebijakan perdagangan internasional. Setiap negara memiliki kebijakan untuk mengatur perdagangan internasional demi melindungi ekonomi domestik. Beberapa contoh kebijakan perdagangan internasional meliputi: pertama, pengenaan tarif atau pajak impor; yang kedua, kuota, yaitu pembatasan jumlah barang impor; yang ketiga, subsidi bagi produsen lokal agar lebih kompetitif; yang keempat, embargo, yaitu pelanggaran perdagangan dengan negara tertentu; yang ketujuh, ada manajemen strategi internasional. Agar bisnis internasional berjalan sukses, perusahaan harus memiliki strategi yang tepat, berupa strategi yang bisa digunakan
perusahaan global antara lain: pertama, strategi global, produk yang sama dijual di banyak negara tanpa banyak perubahan. Yang kedua, strategi multi domestik, produk dan pemasaran disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan lokal. Yang ketiga, strategi transnasional, gabungan antara efisiensi global dan penyesuaian lokal. Yang kedelapan, manajemen keuangan internasional. Dalam bisnis internasional, pengelolaan keuangan menjadi lebih kompleks karena adanya transaksi berbagai mata uang, perbedaan peraturan dan perpajakan di setiap negara, risiko fluktuasi nilai tukar. Yang kesembilan, tantangan bisnis internasional. Menjalankan bisnis di pasar global tentu tidak mudah. Beberapa tantangannya yang dihadapi yaitu perbedaan budaya dan bahasa, regulasi yang kompleks di setiap negara, persaingan global. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.